Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran bersama saya Risma Segitarini. Nah, pada video ini saya ingin membahas materi baru yaitu dimensi 3. Materi ini juga diajarkan di kelas 12 atau kelas 3 SMA. Nah, untuk pertemuan pertama saya ingin mengajak kalian untuk berkenalan dulu nih dengan titik, garis, bidang yang ada di dimensi 3 yang akan selalu kita bicarakan sepanjang kita membicarakan materi dimensi 3. Nah, yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi ada beberapa hal penting seperti kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis yang lainnya, kemudian kedudukan garis terhadap bidang, dan yang terakhir kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, ini baru kedudukannya saja, belum kita sampai ke perhitungan-perhitungannya. Nah, yang pertama, ada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ini ada dua. Yang pertama itu adalah terletak pada, kemudian yang kedua itu terletak di luar. Nah, perbedaannya ini sangat jelas kalau di titik terhadap garis karena sangat terlihat dia. Oke, jadi misalkan ada garis A, B. Garis AB itu, sekalian kita berkenalan juga ya, garis AB itu adalah garis yang terbentuk dari titik A ke titik B. Jadi namanya garis AB. Oke, sekarang di antara titik garis AB ini ada satu titik namanya titik C. Oke, yang kedua ada titik lagi di sini namanya titik D misalkan. Nah, titik C ini dia terletak pada garis namanya. Kemudian titik D itu terletak di luar garis. Jelas ya, terlihat dari letaknya. Jadi dia itu ada di garisnya, itu terletak pada garis. Di luar garisnya itu terletak di luar garis. Oke, selanjutnya selain titik terhadap garis itu ada kedudukan titik terhadap bidang. Saya ingin memperkenalkan ini dulu supaya kalian lebih hafal dengan membayangkan si bidangnya nanti. Karena dimensi 3 ini cukup sulit kalau kalian kurang terbiasa membayangkan bangun ruangnya itu sendiri. Oke, di titik terhadap bidang ada dua juga di sini, terletak pada bidang dan terletak di luar bidang. Sama seperti tadi, cuman bedanya sekarang dia adalah bidang. Bidang itu artinya yang ada di ruang 2, seperti segitiga, segi 4, yang seperti itu. Oke, misalkan saya gambar segi 4 berupa jejer genjang. Sekarang jejer genjangnya ini adalah A, B, C, D. Saya hubungkan diagonalnya AC sehingga dia membentuk garis AC. Nah, di garis AC ini ada titik P dan Q misalkan. Kemudian di sini ada titik R dan di sini ada titik S. Oke. Yang pertama kita lihat titik P dan Q dulu. P dan Q ini kan ada di garis AC. Sedangkan garis AC itu terletak pada bidang ABCD. Otomatis titik P dan titik Q juga terletak pada bidang ABCD. Kemudian bagaimana dengan R? R ini berada di dalam bidang ABCD kan? Letaknya itu coba dilihat, dia tuh berada di dalam bidang ABCD, makanya namanya titik R terletak pada bidang ABCD. Nah, sedangkan S itu terletak di luar bidang ABCD karena dia tidak ada di dalam bidangnya. Jadi, kalau di dalam bidangnya ada garis,
ataupun tidak, tapi selama berada pada bidangnya itu namanya terletak pada. Oke, saya lanjut lagi ke kedudukan garis terhadap garis. Oke, garis terhadap garis lain ini ada 3. Mungkin di SMP kalian sudah pernah belajar tentang ini. Ada berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Nah, sedikit saya jelaskan dulu tentang ketiga letaknya ini. Ada berpotongan, misalkan seperti ini. Itu garisnya berpotongan. Kemudian seperti ini, itu sejajar. Nah, kalau seperti ini, kalau seperti ini terlihatnya seperti berpotongan. Bisa saja ini berpotongan, tapi kalau misalkan nanti dilihat di gambarnya, terlihat seperti berpotongan seperti ini, tetapi tidak bertemu, itu namanya bersilangan. Oke, saya ambil contoh, misalkan, kalau berpotongan dan sejajar kan sudah gampang ya. Saya ambil misalnya kubus. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H misalkan. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada kubus ini, tadi kan saya bahas sedikit berpotongannya lagi ya. Tadi kan yang seperti ini namanya berpotongan. Nah, sekarang kalau misalkan ada garis A, B dengan garis A, E, itu juga berpotongan meskipun tidak ada lewatnya itu, tidak ada garis lebih yang melewati titik A itu, tapi dia kan bertemu di titik A, berarti dia namanya berpotongan. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalau ada garis AF dengan garis HC. Kalau kalian AF itu kan ada di bidang ABFE di depan. Kemudian HC itu kan ada di bidang DCGH di belakang. Kalau kalian lihat dari depan, nampaknya kan seperti berpotongan. Tapi kalau dilihat sebenarnya karena dia ada di bidang yang berbeda, dia tidak ada titik temunya kan. Berarti dia namanya bersilangan. Oke, kemudian juga ada misalkan saya ambil AB dengan HD. Nah, AB dengan HD ini kan kalau dilihat juga dari depan seperti berpotongan, tapi kan dia tidak ada titik temunya. Berarti itu juga namanya bersilangan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sekarang saya mau bahas tentang kedudukan garis terhadap bidang. Nah, garis terhadap bidang ini ada 3. Yang pertama itu adalah terletak pada, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada sejajar dan ada memotong atau menembus. Kenapa menembus? Karena kalau misalkan nih kalian punya kertas, anggaplah itu bidang. Kalian punya pulpen, anggap itu garisnya. Kalau kalian masukkan pulpen itu ke kertas, dia kan seperti menembus terlihatnya. Itu makanya bisa dibilang memotong atau menembus. Oke, ini sama saja seperti sebelumnya, tapi sekarang yang kita akan ajak itu adalah bidang dan garis. Misalnya saya punya bidang segi 4, jajar genjang. Sorry. Oke. Kemudian sekarang ada garis, saya tarik garis seperti ini. Oke, seperti itu. Misalkan ini adalah garis N. Nah, kalau misalkan ini adalah bidang A, B, C, D, dan N ini adalah memotong.
garisnya ini, tapi dia berada pada bidangnya ini datar aja gitu. Jadi misalkan kalian punya kertas, kalian tarik garis dari kalian buat garis di kertas itu. Nah, garis itu namanya terletak pada bidang A, B, C, D seperti itu. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan sejajar, saya punya bidang lagi A, B, C, D. Nah, kemudian ada garis yang saya tarik yang terletak pada bidang A, B, C, D-nya. Seperti ini. Nah, kemudian saya tarik lagi, saya hapus dulu D-nya supaya kelihatan. Saya tarik garis lagi di sini. Nah, seperti itu. Garis, misalkan ini adalah garis K, ini adalah garis L. Oke, jadi garis L itu sejajar dengan dengan garis K kan? Karena garis L sejajar dengan garis K dan garis K berada pada bidang A, B, C, D, berarti garis L itu sejajar dengan bidang A, B, C, D. Oke, kalau memotong atau menembus itu seperti tadi saya bilang, misalkan dia ada kertas kemudian ada pulpen, kalian tusukkan pulpen itu ke kertasnya, maka dia akan jadi memotong. Oke, misalkan ini ada bidang lagi A, B, C, D. Saya tarik garis ke sini, diagonalnya, terletak pada bidang A, B, C, D-nya. Ini juga terletak pada bidang A, B, C, D. Nah, kemudian saya punya garis seperti ini. Nah, dan ke bawah ini seperti ini. Saya gunakan garis putus-putus karena agar terlihat bahwa sebenarnya dia itu di belakangnya. Oke, seperti itu. Jadi dia menembus. Oke, seperti itu kalau menembus. Kemudian bidang terhadap bidang. Nah, bidang terhadap bidang ini juga mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Jadi ada yang sejajar dan berpotongan. Tapi sekarang kita mainnya pada dua buah bidang. Oke, saya buat dua buah bidang dengan warna yang berbeda. Misalnya yang pertama bidang ini, kemudian yang kedua saya pakai warna yang berbeda. Ada seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan dibuat, kalian bayangkan itu seperti dua buku yang berdiri. Kedua bukunya berdiri sama. Nah, itu namanya bidangnya sejajar. Oke, sekarang kalau misalkan saya punya bidang lagi seperti ini. Oke, kemudian saya gambar bidang lagi yang lain seperti ini. Oke, ini adalah titik potongnya di sini. Kemudian saya gambar garis di sini. Nah, seperti itu. Ini kan dia terlihat seperti memotong ya, berpotongan. Nah, ini namanya dia berpotongan. Jadi garis putus-putus itu seperti ada di belakang dari bidangnya itu sendiri. Oke, seperti itu sifat-sifat kedudukan dari titik, garis, dan bidang. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran.